Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya bersama Ustadz Mushaffi Al-Mubarak dalam pembelajaran PAI BP mengenai Toharah pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat walafiat, bisa mempelajari tujuan pembelajaran, memahami ketentuan Toharah pada kesempatan hari ini. Amin. Tujuan pembelajaran standar kompetensi memahami ketentuan toharah yaitu bersuci, kompetensi dasar menjelaskan ketentuan mandi wajib, juga menjelaskan perbedaan hadas dan najis. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dalil-dalil tentang toharah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. La yuqbalullah as-salata bighairi tahur. Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah bagan toharah, mandi wajib, hadas, dan najis. Bagan toharah dibagi dua, hadas dan najis. Hadas dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Adapun najis dibagi menjadi tiga, mukhaffafah, mutawassithah, mughaladzah. Mukhaffafah menggunakan sarana air, mutawassithah juga menggunakan sarana air, adapun mughaladzah menggunakan sarana air dan debu. Berikut ini adalah mandi wajib. Pengertiannya yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi besar adalah 1. Junub atau bersetubuh, 2. Keluar sperma ketika selesai haid bagi wanita, 4. Selesai melahirkan, 5. Selesai nifas, 6. Karena sebab mati. Adapun rukun dalam mandi wajib adalah niat, yaitu menyengaja menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan rambut. Berikut adalah niat mandi wajib. Mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang sunat mandi, membaca basmalah pada permulaan mandi, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok badan hingga bersih, mendahulukan bagian badan yang kanan, kemudian berturut-turut. Berikutnya hadas dan najis. Najis dan cara mensucikannya, hadas dan cara mensucikannya, benda untuk bersuci dan perbedaan hadas dan najis. Adapun najis dibagi menjadi tiga, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Mutawassithah dibagi menjadi dua, hukmiyah dan ainiyah. Najis mukhaffafah. Pengertian najis mukhaffafah adalah merupakan najis ringan yang termasuk dalam najis kategori ini, yakni air kencing bayi laki-laki sebelum berumur 2 tahun dan tidak makan suatu apapun kecuali air susu ibu. Adapun cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Sedangkan untuk bayi perempuan dengan kondisi yang sama dengan bayi laki-laki di atas, berbeda cara mensucikannya. Kemudian najis mutawassithah adalah
najis pertengahan seperti halnya darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadhi, bangkai, madhi, cecair yang memabukkan, susu dan mani binatang tak halal dimakan. Cara mensucikannya yaitu dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara: ain, zat, warna, bau, dan rasa. Najis mutawassithah jenis-jenisnya dibagi menjadi 2. Najis hukmiyah, yaitu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu dengan cara menghilangkan sifat najis tersebut. Selanjutnya adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang berat, segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan anjing. Basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Membasuh dengan air sampai 7 kali sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Salah satu dari ketujuh basuhan itu harus dicampur dengan debu yang suci. Perhatikan berikut adalah benda atau binatang najis. 1. Bangkai. 2. Darah. Berikutnya adalah benda atau binatang najis. Yang nomor 3 adalah air kencing. 4. Mazi atau air mani. 5. Nanah. 6. Cairan yang keluar dari dubur dan kubul. Benda atau binatang najis berikutnya yang ketujuh adalah arak atau khamar, yang kedelapan anjing dan babi. Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikannya dengan berwudu dan tayamum. Hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi besar dan tayamum. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini: keluarnya sesuatu dari dubur, anus, dan kubul kemaluan, kemudian menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan, hilangnya akalnya karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan mahram. Hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh A. berhubungan suami istri, B. datang bulan haid bagi wanita, C. keluarnya darah nifas bagi wanita, D. melahirkan, E. keluar mani dan meninggal dunia. Cara menghilangkan hadas besar: melakukan mandi wajib atau bertayamum apabila ada halangan dalam menggunakan air. Berikut adalah benda untuk bersuci: 1. Air, 2. Debu, 3. Batu, 4. Kertas tisu atau daun. Perbedaan hadas dan najis. Hadas berupa perbuatan atau tindakan. Contoh: melakukan kencing, melakukan kentut, melakukan berak, menyentuh dubur, tidur, mengeluarkan darah haid, datang bulan, dan sebagainya. Adapun najis berupa benda, contoh air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagian hadas yaitu ada hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikannya dengan cara berwudu, mandi wajib, dan bertayamum. Adapun pembagian najis ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Cara mensucikannya dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya: ringan, sedang, atau berat. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Soal latihan.